Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saroni, dosen pengantar bisnis yang telah mengajarkan dan membimbing saya dan teman-teman pada pembelajaran semester 4 kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Wahyudin dari kelas 04 SMJP 014 ingin mempresentasikan tentang pengendalian manajemen. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian pengendalian manajemen menurut para ahli. Menurut Anthony dan Rich tahun 1984 halaman 824 mendefinisikan sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem yang memiliki fungsi dalam pengendalian sistem aktivitas yang terjadi di dalam sebuah perusahaan dalam upaya menentukan strategi yang sesuai untuk diterapkan dan mencapai tujuan perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Swadi tahun 1999 halaman 8-9 mengartikan sistem pengendalian manajemen sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yang memiliki kaitan antara satu sama lain. Subsistem tersebut terdiri dari penganggaran, pemrograman, pelaporan, akuntansi, hingga pertanggungjawaban. Dan saya dapat menyimpulkan dari kedua para ahli bahwa pengendalian manajemen yaitu suatu sistem yang berisi tuntutan kepada seluruh orang yang ada di dalam perusahaan untuk menjalankan dan mengendalikan perusahaan yang baik berdasarkan asumsi tertentu. Baik, pembahasan kedua yaitu fungsi pengendalian manajemen. Ada 11 fungsi pengendalian manajemen, yaitu melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan. Yang kedua, melakukan koordinasi yang tepat antara bagian. Yang ketiga, melakukan proses komunikasi informasi yang baik. Yang keempat, mengambil sebuah keputusan akan suatu hal. Yang kelima, memotivasi pekerja atau sumber daya manusia yang bekerja di sebuah perusahaan agar memiliki perilaku atau nilai dan norma yang sesuai terhadap tujuan perusahaan. Yang keenam, melakukan kendali akan segala hal yang terjadi di sebuah perusahaan. Yang ketujuh, menilai kinerja sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Yang kedelapan, meningkatkan sistem akuntabilitas sebuah perusahaan. Yang kesembilan, merangsang serta membangkitkan rasa patuh terhadap aturan operasional yang berlaku. Yang kesepuluh, melakukan perlindungan terhadap segala aset yang ada di sebuah perusahaan. Dan yang terakhir yaitu mengelola segala kegiatan yang terjadi pada sebuah perusahaan sehingga pelaksanaannya efisien dan efektif. Baik, pembahasan yang ketiga yaitu manfaat sistem pengendalian manajemen bagi perusahaan. Ada 3 manfaat sistem pengendalian manajemen. Yang pertama, dapat mengetahui sudah sejauh mana program yang sedang dilakukan oleh perusahaan. Sistem pengendalian manajemen juga dapat melihat apakah sudah sesuai dengan standar serta rencana kerja yang telah ditetapkan. Yang kedua, dapat mengetahui jika ada berbagai penyimpangan yang terjadi dalam proses pengerjaan suatu aktivitas. Dan yang terakhir yaitu dapat mengetahui bagaimana waktu serta sumber daya yang disediakan dapat tercukupi serta dimanfaatkan oleh perusahaan dengan baik. Baik, pembahasan selanjutnya yang keempat yaitu unsur-unsur dari sistem pengendalian manajemen. Yang pertama adalah detektor, yaitu merupakan alat sebuah perusahaan dapat mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu proses pengendalian manajemen yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua yaitu selektor. Selektor di sini merupakan alat yang digunakan
sebuah perusahaan untuk menilai signifikan tentang apa yang terjadi atau peristiwa pengendalian manajemen di pengendalian manajemen. Yang ketiga yaitu efektor. Efektor di sini merupakan alat yang digunakan sebuah perusahaan untuk mendorong perilaku maupun tindakan tertentu ketika aktivitas yang dilakukan tidak sesuai dengan pedoman atau patokan yang ada. Yang terakhir yaitu komunikator. Yang maksudnya di sini komunikator adalah merupakan suatu alat yang digunakan untuk melakukan transmisi informasi antara bagian detektor menuju asesor ataupun sebaliknya. Nah, lanjut pembahasan yang kelima, yaitu tentang tahapan-tahapan dari sistem pengendalian manajemen. Ada 4 tahapan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu pemrograman. Nah, pemrograman ini adalah suatu proses yang menyusun berbagai program yang akan digunakan sebuah perusahaan maupun organisasi dalam menghitung estimasi seberapa besar sumber daya yang perusahaan tersebut butuhkan. Yang kedua yaitu penganggaran. Penganggaran di sini adalah suatu proses perencanaan serta pengendalian manajemen yang dinyatakan dalam suatu keuangan tertentu yang nantinya akan digunakan oleh sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu. Anggaran yang akan disusun di tahap ini oleh perusahaan didasarkan pada berbagai anggaran yang ada di pusat pertanggungjawaban. Nah, yang ketiga yaitu operasi dan akuntansi. Maksud operasi dan akuntansi ini adalah yang merupakan suatu proses pencatatan melalui berbagai sumber daya yang digunakan oleh perusahaan serta pendapatan yang diperoleh selama periode waktu tertentu. Dalam tahap operasi dan akuntansi ini, catatan tersebut akan dikategorikan menyesuaikan dengan berbagai program yang sudah ditetapkan di pusat tanggung jawab. Berbagai kategori yang sudah sesuai dengan program sebelumnya yang sudah dilakukan akan dijadikan sebagai dasar untuk proses pemrograman di kemudian hari. Nah, yang terakhir yaitu laporan dan analisis. Laporan dan analisis maksudnya itu adalah suatu pemilihan sebuah strategi yang tepat untuk ditinjau ulang. Dalam tahap ini juga terjadi berbagai kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan seperti menghapus, mengubah, menambah program yang ada, serta menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengubah anggarannya di kemudian hari. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Nah, di situ kan ada 5 faktor. Yang pertama yaitu ukuran serta penyebaran enterprise. Maksudnya itu seperti yang kita ketahui bahwa ukuran serta penyebaran enterprise maksudnya gini nih, proses penyebaran antara perusahaan yang lebih besar dengan perusahaan yang relatif lebih kecil. Badan itu sendiri dapat menjadi pengaruh dari sistem pengendalian manajemen yang ada di perusahaan tersebut. Hal ini juga dapat menjadi penentu isi serta sifat yang ada di dalam sistem kontrol pada tiap perusahaan maupun organisasi. Nah, yang kedua yaitu struktur organisasi, delegasi, serta desentralisasi. Nah,
suatu proses desentralisasi maupun delegasi terjadi di seluruh perusahaan maupun organisasi, seperti contohnya filosofi manajemen yang dimiliki oleh Bank Indonesia akan sangat berbeda dengan filosofi manajemen yang dimiliki oleh negara trading corporation. Nah, baik, selanjutnya yang ketiga yaitu sifat serta pembagian operasi. Nah, sifat serta pembagian operasi ini seperti pada contohnya perusahaan atau industri minyak, di mana sub unit yang ada didapat dibentuk berdasarkan dasar produk, sedangkan pada banyak perusahaan dengan skala perdagangan yang besar, divisi yang ada di sebuah perusahaan dengan dapat dibuat berdasarkan produk yang ingin diproduksi. Nah, yang keempat yaitu jenis pusat tanggung jawab. Maksud jenis pusat tanggung jawab ini yaitu adalah sistem yang ada pada sebuah perusahaan atau organisasi. Hal ini dapat berguna untuk menentukan pengukuran yang tepat baik dari segi biaya maupun keuntungan atas investasi yang dilakukan, yang semua bergantung kepada jenis pusat tanggung jawab. Nah, yang terakhir yaitu persepsi yang dimiliki seseorang. Persepsi yang dimiliki seseorang di dalam sebuah perusahaan yang dapat memberikan dampak bagi mereka, baik dalam hal pekerjaan, kepuasan dengan perusahaan maupun promosi serta kesejahteraan umum yang didapat dengan berada di dalam sebuah perusahaan. Baik, kita lanjut pembahasan yang ketujuh yaitu tentang ruang lingkup pengendalian manajemen. Ada 3 ruang lingkup pengendalian manajemen, yaitu pertama, perumusan strategi. Maksud dari perumusan strategi ini adalah formulasi strategi adalah suatu proses memutuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Istilah tujuan digunakan untuk mengembangkan atau menggambarkan maksudnya, bukan mengembangkan ya, maaf. Tujuan keseluruhan dari suatu organisasi, dan istilah sasaran untuk menggambarkan langkah-langkah khusus guna mencapai tujuan dalam kerangka waktu yang diberikan. Yang kedua yaitu pengendalian tugas. Pengendalian tugas di sini adalah maksudnya suatu proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian tugas berorientasi ada transaksi. Hal tersebut melibatkan kinerja dari tugas individual sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam proses pengendalian manajemen. Dan yang terakhir, pengendalian manajemen sendiri, yaitu sebenarnya pengendalian manajemen dan pengendalian tugas itu dua hal yang hampir mirip kalau saya katakan. Namun ada sedikit perbedaan antara pengendalian tugas dan pengendalian manajemen, yaitu bahwa banyak sistem pengendalian tugas bersifat ilmiah, sementara pengendalian manajemen tidak dapat disederhanakan menjadi suatu ilmu. Nah, baik, selanjutnya kita pembahasan yang ke-8 yaitu dampak internet terhadap pengendalian manajemen. Ada 5 dampak internet terhadap pengendalian manajemen, yaitu yang pertama, akses lebih mudah dan cepat. Yang kedua, komunikasi menjadi multi target. Yang ketiga, komunikasi berbiaya rendah. Yang keempat, kemampuan menampilkan citra tertentu tidak seperti telepen dengan website membuat konsumen dapat melihat produk yang sedang ditawarkan untuk dijual. Dan yang terakhir, dan pergeseran kekuatan dan kendali individu. Baik, dari ke-8 pembahasan tersebut saya dapat menyimpulkan
Pada prinsipnya sistem pengendalian manajemen ini adalah suatu sistem yang berisi tuntutan kepada seluruh orang yang ada di dalam perusahaan untuk menjalankan dan mengendalikan perusahaan yang baik berdasarkan asumsi-asumsi tersebut. Proses pengendalian manajemen yang formal ini memiliki beberapa tahapan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, yang terdiri dari pemrograman, penganggaran, operasi dan akuntansi, serta laporan dan analisis. Seluruh catatan dan biaya tersebut akan dikategorikan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan oleh pusat tanggung jawab. Pengategorian yang sesuai dengan program akan digunakan sebagai dasar dalam pemrograman di masa yang akan datang, sedangkan pengategorian yang sesuai dengan pusat pertanggungjawaban akan digunakan untuk mengukur performa manajemen. Cukup sekian presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.